di Sanggar Tari Larasati. Kita kepoin yuk. Yuk. Oke guys, kita lagi ada di Sanggar Tari Larasati dengan Bapak Wawan. Bapak Wawan dan Ibu Heni. Ini. Oke, di sini Bapak Wawan di Sanggar Tari ini selaku apa Pak? Untuk di sini saya sebagai ketua Sanggar Tari Larasati seperti itu. Ya, lalu untuk ibunya di sini? Ya, saya di sini selaku pendiri Sanggar Tari Larasati seperti itu, dan sekarang sebagai koordinator atau director di sini. Oke. Untuk Bapak dan Ibunya, apa boleh nih diceritain sedikit gimana sih awal mulanya terbentuk Sanggar Tari ini berdirinya? Oke, siapa yang mau ngomong? Boleh? Oke, gini ya, Larasati itu terbentuk tahun 2009. Nah, itu ya. Awalnya sih cuma kita nanya anak sekolah, anak SD. Kita tanya tarian, kayak pendet, saman, mereka nggak ada yang tahu dari mana. Pas kita tanya, taunya tari apa? Korea. Kita kaget itu anak SD. Iya, anak SD malah tahu, lebih tahu tarian Korea daripada tradisi. Nah, dari situlah cikal bakalnya kita membuat sanggar ini, gitu. Akhirnya kita berdua sepakat, kayaknya kita butuh bikin sanggar untuk memperkenalkan budaya, khususnya budaya Depok ya. Karena kita berada di Depok, kita pengen memperkenalkan budaya nasional, terutama kota Depok. Seperti itu sih. Itu cikal bakal terbentuknya Sanggar Tari Larasati ini. Mungkin ada yang tambahin? Oke, iya. Jadi mau nambahin, waktu itu pernah di depan rumah ada satu orang anak kecil gitu ya, depan rumah tetangga, pengen banget nari juga nih gitu kan. Terus kan kitanya udahlah gitu, karena akunya juga baru menikah kita ya, gitu kan. Jadi gimana ya, tetap mau bikin gak gitu, karena kan saya sendiri basicnya adalah S1-nya pendidikan seni tari di Universitas Negeri Jakarta. Lalu kemudian karena dia pengen banget nari, dan akhirnya dari situ ya udah kita buka. Jadi murid kita tuh satu orang ya, selama setahun gitu, dan akhirnya dia pentas di bulan Agustus itu mulai dia pentas. Dari situlah orang-orang akhirnya tahu ada sanggar gitu, dan kita juga karena searching juga ya, kita suka nanya-nanya gitu ya, istilahnya kok kayak gini yang tadi dibilang, kok anak-anak di kota Depok khususnya, karena kan kita lahirnya di Depok nih gitu, jadi kita cinta juga nih sama kota kita, dan banyak juga tawuran gitu kan ya di mana-mana gitu. Terus ada rasa kita harus berkontribusi nih lewat apa nih, jadi kebetulan memang lewat, mudah-mudahan dari basic yang saya punya, akhirnya supaya anak-anak kenal sama budayanya. Itu sih yang paling menggelitik itu ya, kenapa anak-anak tidak tahu dengan budayanya sendiri gitu. Harus lebih mengenal budaya. Iya. Itu kan. Kalau untuk nama tarinya, Ibu sama Bapak? Nama sanggarnya? Iya, nama sanggar. Nama sanggar. Nah, ini lucu ya. Nah, gini. Nah, ini lucu belum juga mulai deh. Kita tuh lagi kan nanya nama sanggar apa yang bagus ya. Nah, kita lagi debat nih berdua, di TV ada lagu Dewa tuh. Lagu Dewa Larasati, kan, iya. dia tuh pas itunya Larasati. Ya udah itu aja deh, kita pakai. Bagus, gitu. Aku suka banget lagu itu. Terinspirasi dari lagu. Iya, lagunya Dewa, Larasati. Ternyata Ternyata salah. Lara Hati ternyata. Dewa itu Lara Hati, bukan Larasati. tapi mau berkah ya. Iya. Akhirnya kita coba searching. Iya. Kita searching Apa itu Larasati? Larasati itu apa sih? Ternyata Larasati itu adalah wanita yang tangguh, lembut, tapi tangguh. Dia itu pemanah ya. Iya. Seperti itu. Dewi yang luar biasa. Iya. Gitu. Akhirnya kita Perempuan pikir yang lagi. hebat. Wah, ini cocok nih. Kita teruskan saja lah. Identik dengan perempuan yang suka Iya. nari ya. Tapi bukan. dia juga Dia bukan kuat. kuat. Dia wanita Dia yang itu kuat. tangguh, dia itu pekerja keras,
dan luar biasa. Dan alhamdulillah Larasati itu dari murid 1 yang tadi dibilang akhirnya tumbuh menjadi pelatih-pelatih yang saya didik, lalu kemudian mereka menjadi orang-orang tangguh di saat ini, dan mereka akhirnya memiliki banyak murid karena turun-menurun diajarkan seperti itu. Jadi Masya Allah. Kalau orang pada nanya nama saya kita ketawa deh. Gitu ya Bang. Untuk Sanggar Tari ini apakah pengaruh globalisasi ngaruh banget atau enggak, kayak dampak dari sosial media kayak seperti itu untuk Sanggar Tari ini? Ya. Oke, untuk sosial media itu adalah titik puncaknya di saat pandemi. Jadi pandemi ini sebenarnya titik baliknya Larasati di media sosial itu luar biasa berkembang sangat pesat, dan Larasati diminta untuk tampil di Amerika waktu itu ya, tapi lewat media sosial gitu. Maksudnya kita pembukaan workshop topeng di Amerika, tetapi kitanya ada di sini. Ya. Tahu ya nggak? Iya gitu. Jadi kita video kita berada di sana, lalu kemudian pembukaannya, lalu kemudian kita mengikuti acara Asia World Moon, itu dihadiri sekitar 53 negara. Asia World Moon itu kita juga sama menari karena pandemi nggak boleh kemana-mana kan. Jadi tapi banyak sekali dari dampak media permintaan dari negara-negara lain gitu, maksudnya istilahnya kita juga nggak tahu. Alhamdulillah kita akhirnya tampil, lalu kemudian kita berada di konferensi tersebut yang dihadiri oleh 53 negara, dan itu bukan hanya sekali, itu 2 kali kita ditelepon lagi. Insya Allah, alhamdulillah. Itu yang Asia World Moon yang berikutnya gitu. Jadi itu pengalaman. Lalu kita mengikuti festival di Ekuador juga sama. Itu lewat di sini, tapi memang kita jadi kayak halu ya. Jadi gini, ayo kita berangkat, padahal kita masih di sini, tetapi video kita sudah sampai di negara tersebut. Jadi, karena seperti itu ya. Gini, di Ekuador itu mereka tetap mengadakan festival folklore. Nah, alhamdulillah Larasati itu yang dari Indonesia diberi kepercayaan untuk mengikuti festival tersebut. Gitu. Ya akhirnya ya kita bikin rekaman di sini untuk dikirim ke sana seperti itu. Nanti kalau mau lihat bisa di YouTube-nya. Di YouTube ya. Bisa di nanti bisa lihat gitu. Itu karya alhamdulillah buatan saya alhamdulillah bersama tim. Jadi judul tarinya adalah Dangdang Nuni gitu. Nah, bisa dicek ya. Jangan lupa ya. Di subscribe kan. Iya. Jadi intinya adalah media sosial pada saat di tahun itu kita sangat konsentrasi di situ. Ternyata dan kita waktu itu strateginya atau pada saat itu kita apa sih yang kita lakukan? Kita betul-betul belajar. Orang-orang mungkin lagi terpuruk, tetapi kita di situ terus belajar tarian-tarian baru. Kita tidak pernah mengenal lelah. Istilahnya ini apa nih yang harus kita lakukan, tapi kita terus maju, terus bergerak. Dan pada saat 2022 selesai, kita alhamdulillah akhirnya berangkat ke Tenggarong International Festival Folk and Art ya, namanya TIFAF di Kalimantan Timur. Kita berangkat itu terakhir pandemi yang istilahnya kita udah boleh berangkat ikut festival itu di tahun 2000. Merinding nih dengan harganya banyak banget. Insya Allah enggak juga. Jadi seperti itu sih Kak. Tapi pada saat awal membuat sanggar ini sampai sekarang, ibu sama bapak tuh ngerasain gak sih dampak ke masyarakat sekitar itu kayak apa, jadi kayak gimana? Kamu udah cerita. Iya, pengaruh. Yang di sini dulu yang anak-anak pemusik. Pengaruh. Jadi gini. Ada cerita. Dulu itu kita ada namanya pasanggiri tari dan pasanggiri musik tradisional tingkat Jawa Barat. Kita disuruh ikut sama Kota Depok untuk mewakili. Nah di situ kita nggak tahu nih, karena kita kan di sini sanggar tari ya, bukan sanggar musik. Akhirnya kita cari nih. Nah kebetulan di belakang ini ada Majlis Talim, dan kebanyakan memang adik-adik binaan kita juga, binaan saya. Gitu. Saya tariklah mereka nih. Pemain Marawis ya. Pemain Marawis. Mau belajar
musik tradisional tidak. Mau nggak? Ya udah, kita panggil pelatih, kita ajarkan. Alhamdulillah kita ikut kompetisi di Jawa Barat, wilayah tingkat 1. Itu tarinya dapat juara 3 ya. Pertama 3. Musiknya dapat juara 1. Tingkat wilayah. Akhirnya masuk ke Jawa Barat. Di Jawa Barat kita dapat lagi juara 1. Padahal itu anak-anak yang nggak ngerti main musik tradisi. Gitu. Mereka tahunya marawis saja. Gitu loh. Dan dari situ berdampaklah ke mereka. Betul. Mereka bisa ke Yunani, ke Taiwan, gitu. Bisa berangkat keliling Indonesia. Terakhir mereka ke Makassar. Baru berangkat. Tapi istilahnya walaupun sudah lepas, jadi dia itu belajarnya atau bisa dipanggil dari mana aja kan, pemusik kan bebas ya gitu, walaupun bukan di sini. Saya fleksibel gitu ya, jadi dia bisa kemana-mana ya. Awalnya tahun 2016 itu kebetulan gitu ya. Sanggar Larasati itu mengikuti festival Yilan di Taiwan. Nah, mereka kita bawa sebagai pemusik. Dan alhamdulillah sih untuk dampaknya sanggar ini ke masyarakat ini benar-benar sangat berdampak gitu loh. Dan banyak juga dari wilayah lingkungan sini yang akhirnya masuk ke dalam sanggar seperti itu. Jadi itu dampaknya yang biasa main marawis mungkin di majelis, jadi sekarang udah keluar negeri, hampir menjelajah Indonesia. Amin. Jadi ada dampaknya ya Kak. Jadi itu dampak positif dari sanggar ini. Dari yang nggak tahu nari, musik, mereka semakin pengetahuannya dipenuhi oleh musikan, tarian gitu. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau tadi kan dampak positif dari globalisasi nih Bu, udah dibahas. Kalau dampak negatif dari globalisasi sendiri buat Bapak Ibu untuk sanggar ini ada gak sih? Kalau untuk anak-anak nih yang udah pada dari SD terus jadi ABG, terus mereka jadinya kadang terpengaruh. Ketika dia udah stabil dari SD, dari TK gitu nari, pas sudah mulai masa transisi, ketika era globalisasi itu masuk, ya itu agak berat tuh. Gimana caranya kita tetap meyakinkan kalau tradisi itu harus tetap dijaga, tapi mereka tuh udah labil biasanya. Jadi mereka betul, nah itu adalah masa tersulit dan akhirnya mereka kadang cuma ngikutin temen-temennya selama berapa bulan, terus nanti nggak balik-balik ke sanggar, lalu setahun kadang mereka baru balik lagi, baru menyadari ternyata di luar sana ya mereka cuma bisa main-main saja tanpa menghasilkan apa-apa. Akhirnya tersadarlah dia kembali lagi gitu. Jadi itu masa-masa yang paling sulit karena memang luar biasa ya, itu pengaruh teman, pengaruh dari budaya luar yang udah sih ngapain belajar budaya Indonesia, enakan juga udah gampang gitu. Dari HP juga. Gitu. Jadi ada negatifnya seperti itu. Jadi kita harus bersama-sama meyakini kalau ini tuh hal yang tepat, yang positif, yang harus terus dilanjutkan gitu. Seperti itu sih Kak. Tapi untungnya pada balik lagi dan akhirnya pada sadar. Ternyata di luar sana tidak seindah yang dia bayangkan. Oke, sekarang tadi sudah ada pertanyaan dari teman saya. Sekarang ada beberapa pertanyaan juga dari saya yang mungkin memang masih mirip-mirip ya sama pertanyaannya Kak Jay. Saya ingin bertanya, strategi konkret apa yang dipertahankan sama komunitas sanggar tari ini di masa perubahan global ini, perubahan sosial di globalisasi ini? Strategi apa yang Bapak Ibu pertahankan supaya sanggar tari ini tetap masih ada gitu? Atau mungkin mempromosikan sanggar tari ini lebih lagi gitu atau bagaimana? Sebenarnya gini. Kalau strategi sih kita berjalan. Kebetulan di Sanggar Larasati ini ada beberapa divisi, gitu loh. Jadi kita ada yang paling berat memang divisinya untuk apa? Marketing komunikasi. Markom. Dan alhamdulillah
markom kita ini berjalan gitu loh. Makanya kita banyak permintaan, terus banyak anak-anak yang mau daftar ke sini itu dari markom kita yang berjalan di situ gitu. Sebetulnya Larasati ini kita punya struktur Kak, struktur. Cuma struktur ini kita samakan dengan pekerja. Jadi kita ada HRD-nya gitu loh. Terus ada markomnya, ada finance-nya, ada GA-nya. Kenapa kita bikin seperti itu? Nanti ketika kakak-kakak ini bekerja, mereka tidak asing dengan bahasa-bahasa itu. Dan juga dikenalin di sini. Iya, dan mereka pun sudah tahu kalau saya jadi markom tugas saya apa. Kalau saya jadi GA tugas saya apa. Kalau misalnya saya jadi finance jadi finance tugas saya apa. Seperti itu. Sebenarnya kita tuh bukannya mau yang keren-kerenan, enggak. Tapi kita ngambil ini karena apa? Tidak selamanya kakak-kakak itu akan di sini. Pasti dia akan menuju ke suatu pekerjaan ya. Dan di pekerjaan itu pasti kalau di perusahaan kan bahasa-bahasa itu pasti yang ada bahasa-bahasa itu gitu loh. Dan supaya mereka tidak asing dan mereka sudah tahu nanti tugas saya ini. Ya, seperti itu gitu. Jadi strategi yang pertama tadi itu kita alhamdulillah berjalan, lalu yang kedua itu kita pemasarannya melalui kekuatan dari mulut ke mulut. Jadi gimana caranya anak-anak kita adalah etalase berjalan atau mereka adalah orang yang akan mempromosikan padahal kita tidak meminta, tetapi karena kita didik dengan penuh kesabaran dan akhirnya ketika mereka tampil keluar dan dia menjadi etalasenya kita, istilahnya menjadi ini loh dia anak Larasati gitu, yang memang alhamdulillah kita bilang kita tidak boleh sombong, kita harus tetap terus belajar, kita itu tidak boleh dimanapun harus tetap tidak boleh yang istilahnya ini loh saya, tidak gitu, tapi kita menunjukkan yang terbaik gitu. Dan dari situlah kita menjaga dari pemasaran yang sederhana ya, dari orang satu datang terus dia ngomong dan akhirnya semakin banyak lah yang hadir. Jadi seperti ya dari awalnya, karena kita memang tidak yang sebar secara intens, maksudnya ini lo brosur gitu, enggak, walaupun pernah tapi bukan yang kayak gitu. Jadi terus sama dari Instagram memang sekarang memang luar biasa, tetapi saat itu lebih banyaknya kakaknya di sini, adiknya, tetangganya, saudaranya, terus aja gitu. Dari satu orang jadi berkembang banyak. Itu strategi juga. Biasa itu dilihat pas 17-an. Kan 17-an mereka ada di panggung. Iya, jadi 17 Agustus mereka pada lari di panggung. Gitu. Akhirnya ya itulah promosi kita. Iya, nanti datang bulan Juli tuh banyak Agustus atau itu rame banget. Larasati sampai nggak ke udah kita stop untuk pendaftaran untuk kelas-kelas tertentu karena sudah terlalu banyak. Kayak kalian lah, satu kelas sudah 43 orang, udah penuh banget gitu. Gitu. Jadi memang secara tidak langsung orang-orang yang di dalam sanggar Larasati ini sudah terpenuhi pengetahuannya tentang tari, menari, dan musik juga ya. Bahkan tadi dibilang juga dipromosikan juga lewat acara 17-an, acara hari besar gitu loh teman-teman. Jadi memang sangat dipandang juga gitu. Selanjutnya kan tadi kita udah mengetahui ya Pak ya siapa aja yang terlibat. Namun tadi aku mengetahui kalau anak-anak kecil aja yang terlibat nih. Kalau boleh tahu selain anak kecil ada nggak sih oknum-oknum yang terlibat di dalam sanggar tari ini gitu? Selain dari anak kecil mungkin pekerja gitu, mungkin seorang ibu gitu. Iya. Gini, kita juga membuka namanya kelas dewasa. Jadi kelas dewasa itu ya kelas-kelas pekerja. Ada yang umur berapa nih? Iya, di atas 40-an. Di atas 40-an. Jadi sebenarnya gini, untuk Larasati sendiri itu saya mengajar waktu tahun 2009, terus 2014-an itu ada murid
bersamalah murid dari SMA tempat saya mengajar tuh masuklah ke Larasati, lalu banyak juga dari yang lain. Kemudian kita didik nih, dia murid saya, lalu mereka akhirnya menjadi asisten pelatih saya, lalu menjadi pelatih. Nah, jadi itu tuh dari murid didikan Larasati, lalu mereka berkembang kayak jabatannya ya dari asisten pelatih menjadi pelatih. Lalu kita sekarang hampir ada 15 ya Kak. Ya. Jadi ada 15 pelatih yang punya tanggung jawab kayak di sekolah. Jadi itu kita bagi menjadi kelas-kelas. Kelasnya itu dimulai dari pradasar usia 3 tahun sampai 7 tahun. Itu namanya kelas pradasar, lalu ada dasar 1, dasar 2, dasar 3, tingkat 1 sampai tingkat 10. Jadi kita sekarang sudah punya sampai ke tingkat 10. Lalu di setiap kelasnya itu ada pelatih atau ada wali kelasnya. Gitu. Jadi itu siapa wali kelasnya itu adalah murid-murid yang memang dididik dari kecil di Sanggar Larasati ini. Gitu. Jadi berestafet yang tadi dibilang. Jadi usia terkecil dari 3 tahun, mungkin ada yang 3 tahun kurang. Dan sekarang di kelas dewasa kita jadi punya kelas lagi nih, itu namanya kelas reguler. Ada lagi kelas Jawa Barat, kita punya 3 kelas, dari kelas dasar 1, dasar 3 ya, dasar 2 kalau nggak salah, sama dasar 4 sekarang. Jadi itu sudah kelas-kelas. Nah, ada lagi kelas, kemudian kelas yang dewasa. Kelas dewasa itu dari usia SMA sampai tak terhingga, sampai yang mau nari aja. Jadi itu buat happy gitu. Ya mungkin belum ada kegiatan di umur sekarang bisa boleh banyak kelasnya gitu ya, jadi bukan hanya buat anak kecil saja. Terus lihat banget perkembangannya sangat pesat, yang darinya satu murid sekarang muridnya udah ngajar lagi. Iya. Udah jadi guru. Sekarang saya nanya tentang ketika Sanggar Tari ini sudah terbentuk, tentu pasti ada evaluasi yang harus memang diperhatikan gitu. Apa yang harus lebih dikembangkan lagi dari Larasati ini? Mungkin Bapak Ibu boleh diberitahu. Beliau pasti yang tahu, karena yang melaksanakan. Terus dievaluasi. Jadi pada saat itu dari yang pertama itu ya, lalu kan berkembang, akhirnya datang tuh murid 10 atau 15 orang. Itu tetangga-tetangga. Jadi ini berdirinya Larasati itu di Jalan Danau Tempe 6 nomor 27 di Depok Timur. Itu kebetulan rumah orang tua saya. Kita dimulai dari dari ruang tamu yang isinya cuma muat 1 atau 2 orang atau 4 orang, lalu kemudian berkembanglah jadi ada 10, ada 15 anak. Nah, disitulah murid kita yang tadi dibilang, karena sudah bagus banget, datanglah masa ABG. Kebayangkan anak-anak itu hilang satu persatu, tetapi saat itu saya nggak tahu kenapa saya teleponin mereka terus sampai sebegitunya. Kenapa nggak datang gitu kan? Akhirnya mereka tetap oh iya gitu, akhirnya datang lagi, nanti ada yang nggak datang. Jadi itu luar biasa tuh Kak. Kalau memang saya saat itu ya sudahlah, saya menyerah, tidak akan ada cerita Larasati saat ini gitu. Karena luar biasa bagaimana caranya kita harus tetap konsisten mempertahankan, karena sangat sulit ya. Itu tadinya sudah 1 berkembang, udah lumayan tuh 15, tuh lama-lama datanglah anak SMA dari tempat saya mengajar, SMA 5, datang lagi ya kakak-kakak, tapi saya memang tidak mempromosikan secara tadi yang besar-besaran, tapi mereka yang bertanya, ibu punya sanggar ya? Itu kan jauh sekali, SMA 5 itu kan di Sawangan dan saya di Depok Timur, kebayang gak? Itu yang mau masuk sanggar berarti niat banget. Dan ternyata niatnya dia nyampe, sampai detik ini mereka jadi pelatih, ada 4 orang pelatih atau 5 orang gitu, yang betul-betul semangatnya itu, karena jauh sekali ya. Karena saya memang tidak yang seperti apa, tapi mereka bertanya. Nah, itu lika-likunya dari situ kita dapat tawaran ya, membuka di kecamatan. Nah, di kecamatan Sukmajaya. Jadi Larasati pindahlah karena muridnya banyak di kecamatan. Kecamatan itu kan dulu pendopo Kak. Setiap orang lewat melihat. Jadi daftarlah. Nah, di situ kita mulai, suami akhirnya melihat ini nggak bisa nih kalau ditanganin dengan tidak ada sistem manajemen yang baik. Masuklah suami Awawan ini sebagai pimpinan di tahun 2013. Jadi dari 2009 itu saya sebagai pimpinannya,
sampai 2013, lalu estafet akhirnya kalau saya kan memang tidak punya pengalaman manajemen, tapi karena pengalamannya adalah tari, ketemulah suami yang betul-betul mau terjun untuk membantu saat itu di tahun 2013 ya, terjun langsung dan akhirnya semua dirapikan. Itu sih berawal dari bapak ibu, terus bapak ibu juga mengajak teman-teman yang mau, teman-temannya dulu sekarang jadi pelatih kan? Di sini. Dan 2013 itu adalah titik baliknya ya. Jadi betul. Waktu itu kita berangkat. Jadi gimana tuh ceritanya? 2013. Ya, saya memutuskan berhenti bekerja walaupun sudah nyaman. Sangat nyaman. Saya berhenti bekerja, kita nyari peluang. Alhamdulillah sebulan setelah saya pegang, kita dapat tawaran untuk mengikuti kompetisi. Kita mengikuti kompetisi itu di Eropa. Tepatnya di Bulgaria. Nah, kita mengikuti kompetisi di sana karena kita juga tidak punya uang ya. Akhirnya kita mengajukan anggaran ke Kemendikbud, kementerian. Alhamdulillah sama kementerian kita diberikan anggaran, kita mengikuti. Lagi itu kita bersama dengan Sanggar Gatari, kita berdua berangkat. Alhamdulillah di sana kita mendapat juara 2. Indonesia mendapat juara 2 di Eropa. Di Eropa gitu. Luar biasa Bu. Nah, semenjak itulah Larsat itu dikenal. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap mempertahankan itu seperti itu. Jadi nggak menyesal juga ya Pak ya kalau keluar. Mungkin ada penyesalan tapi ada sih awalnya. Bapak bisa awalnya karena bingung mau ngapain karena pertama kali bisa mengembangkan sampai sejauh ini tuh luar biasa sekali. Dan itu yang itu tadi itu luar biasa tantangan, pasti kan bergejolak ya gimana caranya, bukan hal yang dimengerti gitu kan, dan saya juga sama-sama saling bersinergi. Iya, bingung juga gimana membaca pola dalam istilahnya industri ini ya gitu kan, sesuatu yang baru karena kita memang berbeda gitu kan. Tetapi ternyata setahun ya kayaknya setahun tuh bingung gitu, ini gimana sih arahnya kemana sih gitu. Dan itu luar biasa sih ketika dipegang sama Awawan gitu ya, di pimpinan, sebagai pimpinan sampai sekarang alhamdulillah gitu kita jadi punya betul-betul ini loh gitu ya, sosok yang memang bisa membawa kita berlari gitu. Gitu ya. Bismillah gitu ya. Dari 2009 sampai sekarang masih aktif loh ya Sanggar Tari ini, luar biasa. Satu pertanyaan terakhir ya Pak. Tadi kita udah banyak banget kendala, dampak negatif, positif dan segala macam. Saya mau nanya, kalau di sini adakah dampak dari ekonomi yang ditimbulkan di Sanggar Tari ini? Dampak ekonominya bagaimana? Masalah ekonomi hanya bendahara. Jadi kalau kemarin tuh kalau ke Kota Depok yang terakhir ya, jadi kita itu mengundang namanya ada acara namanya Culture Exchange. Jadi kita ada pertukaran budaya antara India dan Indonesia, dan Larasati yang menjadi tuan rumah gitu. Jadi alhamdulillah pada bulan Mei 2023. Jadi kan sekarang Januari ya. Jadi baru beberapa bulan lalu kita kedatangan tamu dari Mumbai. Jadi mereka belajar langsung nari di sini. Lalu kita berarti kan disitulah ada dampak yang terjadi ya kepada masyarakat di Kota Depok sendiri. Pasti dia belanja, lalu dia juga di situ nginep di hotel gitu kan. Banyak yang terjadi itu untuk kemajuan ini juga ya, dan kita memperkenalkan Kota Depok itu sendiri kepada masyarakat dunia internasional. Tapi kalau untuk dampak yang dirasakan bagi anak-anak jadi anak-anak SMA, SMP ketika mereka nanti membantu mengajar atau menari di sebuah acara, mereka juga akan mendapatkan fee gitu kan ya, pembayaran gitu. Walaupun ini yang acara kemarin itu dokumentasi teman-teman kemarin. ini ada banyak sekali itu yang India, dokumentasi yang sudah dirangkum dalam satu buku ini. Ini yang India ya, yang acara kemarin yang untuk India gitu. Kita kedatangan kontingen itu, lalu dampaknya sendiri untuk ekonomi itu ya
kita punya sistem pelatih itu istilahnya, atau asisten pelatih memang ada penggajian di setiap bulannya gitu. Jadi kita sendiri punya anak buah di bawah gitu ya, untuk yang memang atau pekerja atau pegawai yang memang membantu membesarkan Sanggar Tari Larasati ini, dan alhamdulillah dia bisa kuliah dari situ. Lalu mereka bisa mengejar banyak, setidaknya membantu dari orang tuanya ya, apa untuk ongkosnya atau untuk biaya apa. Jadi anak-anak ini bisa melanjutkan kuliahnya bisa dengan cara membantunya dengan bekerja gitu. Jadi luar biasa sih kalau menurut saya. Lalu kayak pengrajin kipas ya, kita membuat properti, lalu ada kipas yang dibuat, misalnya kita sekali order berapa, itu deket dari sini juga sama gitu kan, banyak. Lalu kalau kita membuat karya musik, kita pastikan membayar mereka, jadi ekonomi yang perputarannya luar biasa sebenarnya. Ini sangat menjanjikan kalau menurut saya, kalau memang dikelola dengan baik gitu. Banget ya. Iya. Ternyata Sanggar Tari Larasati ini terstruktur sekali ya. Berdampak banyak juga banyak dalam juga. ekonomi. Iya. Banyak orang yang terbantu juga. Iya. Mereka juga mendapatkan ilmu, tapi mereka juga bisa apa ya? Mendapatkan pendapatan juga Mendapatkan bisa. pendapatan Amin. dari pekerjaan mereka. Saya ada satu pertanyaan. Apa ada kunci-kunci itu dari buat kesuksesan ini dari 2019 Kunci-kunci apa kesuksesan? Saya bilang kunci-kunci ya, apa kunci nih? kesuksesan Sanggar ini lah. Benar-benar. Kesuksesan Ini nggak ada di soal. Nggak ada. Oh, di luar, tapi penasaran Iya, ya. tapi penasaran. Oke, dari awaman dulu mungkin. Terinspirasi Apa ya? banget soalnya. Kalau kita sih cuma itunya ya, berlatih. Kunci kita tuh ya, berlatih, bekerja keras, berdoa, menggapai impian. Konsisten mungkin juga. Itu semua itu sebetulnya kita dari awal dari mimpi. Tapi ingat, jangan mimpi keseringan. Jadi nggak benar ya. Jujur, Lara itu berawal dari mimpi. Mimpi kita adalah apa? Memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Gitu. Alhamdulillah 2013 kita tersampaikan. Ke Eropa lagi jauh banget, Kak. Iya, betul. 18 jam. Iya. Iya, Eropa di mana gitu kan. Coba deh lihat di peta deh. Jauh ya. Jauh ternyata. Terus semua itu pokoknya intinya kita berawal dari mimpi. Tapi mimpi itu Ya Allah. kita kejar dengan apa? Dengan usaha. Usaha itu dengan apa? Bekerja keras, berdoa. Berdoa. Gitu. Itu ya alhamdulillah sampai sekarang Larasati masih bisa seperti ini. Dan perkembangannya itu benar-benar setelah masa Covid itu Larasati itu benar-benar Naik cepat. pesat. Iya. Pesat. Sampai sekarang tagline kita juga akan ada sedikit Berubah. perubahan. Tahun 2024 ini mudah-mudahan Iya. mancanegara, amin. Amin. Doain aja mudah-mudahan tahun ini kita bisa berangkat lagi. Kita mau ke tempat ke Ya, tempat mana? alhamdulillah kita tahun ini dapat undangan untuk kompetisi lagi. Tapi di Korea Selatan. Apa bakal nyanyiin K-pop? Benar. Pembukaan di sana itu nanti ada artisnya. Ada artis Koreanya. Artis Koreanya. Boleh nih nanti yang kita tunggu-tunggu nih ya, kita nonton juga. Amin nih amin. ya. Tapi doain ya, karena masih dalam proses, Iya. harus berjuang gitu kan, mengumpulkan semuanya yang tadi dibilang, karena kita memang sanggarnya bukan sanggar yang besar, tetapi kita punya usaha, kita tetap pengen bersemangat. Nah, mudah-mudahan Allah meridhoi ya, Iya. dan dilancarkan gitu acaranya, insya Allah September, tapi masih dalam perjuangan. Kita minta doanya semoga berangkat. Amin. Oke, ini bukan pertanyaan, tapi mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pesan untuk anak-anak muda di luar sana, bagaimana bisa dilihat juga kalau sampai saat ini pun komunitas lokal Sanggar Tari ini bisa berkembang gitu, dari awalnya dari awalnya yang masih kecil sampai sekarang terkenal gitu, sampai orang lain pun sudah mengetahui Sanggar Tari ini. Pesan dan kesan untuk anak-anak muda di luar. Ya, terima kasih. Kalau dari saya,
yang tadi dibilang ya, ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah dari hati, lalu teruslah kita konsisten, teruslah kita berkembang, teruslah kita belajar terus menerus. Jadi sampai sekarang saya pun masih belajar. Saya akan mengundang guru tari saya besok hari Rabu untuk belajar nari di sini, untuk mengajar nari, lalu kita belajar bareng sama pelatih-pelatih. Jadi kuncinya adalah jangan lupa kalau kita punya mimpi, teruskan, lalu dalami, jangan pernah ditinggalkan, karena ketika kamu meninggalkan padahal satu langkah lagi kamu akan sukses. Gitu. Jadi teruslah, tapi memang tidak semuanya itu langsung mulus. Gitu. Jadi pesannya anak-anak muda zaman sekarang nih, jangan sampai kita kalah dengan hal-hal yang memang itu menjadi tantangan lalu kita mundur gitu. Itu jangan problem anak muda itu anak muda sekarang pengennya langsung berproses semua. Kebayang kalau yang tadi dibilang dari Semua murid adalah saya, proses. betul. Murid saya satu, kemudian saya sedih gitu, tiba-tiba nggak ada murid saya, terus saya ya udahlah gitu. Saya kalau ngelihat anak kecil sekarang yang dididik gitu sama kami semua, ya Allah kalau waktu itu gitu saya punya dan suami tidak menguatkan itu, mungkin tidak ada mereka dan tidak ada cerita kita berangkat kemana ke Eropa, gitu. Waktu di Taiwan, waktu pun di Taiwan pun kita adalah festival anak sedunia, jadi festival children. Kebayang kita ketemu sama beberapa negara untuk merayakan festival itu, dan luar biasa 10 hari. Kalau di Eropa itu saya 3 minggu. 3 minggu saya di Eropa. Pada saat sampai Eropa, pada saat itu kita mencubit-cubitkan. Kebayang nggak? Saya bersama penari saya, apakah ini mimpi? Iya, itu yang tadi dibilang. Terus kita mimpi lagi, apakah kita bisa akan punya sanggar gitu, punya kantor sendiri. Ini kan juga tahun 2020 bisa berdiri sanggar ini. Alhamdulillah bisa terbangun. Tapi kan itu dari mana yang tadi dibilang? Tapi kita dengan berdoa gitu. Jadi anak-anak muda kalau punya mimpi teruskan, kalian pasti lebih bisa memiliki dampak yang luar biasa. Jadi kita betul kalau kita berdua ini kepengennya bermanfaat, lalu bisa untuk kota Depok kita yang tercinta ini, kita bisa memberikan sesuatu kontribusi yang baik. Semakin dikenal. Ya, jadi bukan hanya, jadi ada misi memang kita tuh pendidikan yang paling nomor 1. Pendidikan itu saya pengen banget generasi muda mengenal budaya, lalu kemudian masyarakat Kota Depok juga jadi melek gitu ya. Saya juga nggak tahu nih SMA 3, alhamdulillah, mudah-mudahan lewat kalian, kalian bisa bukan hanya sekedar ini belajar sosiologi, tetapi ternyata ada loh orang-orang yang berjuang pemikirannya. Iya. Jadi anak-anak muda sekarang mudah-mudahan gak apa-apa kalian bukan hanya sebagai pelaku, tapi kalian bisa kok menyebarkan. Itu juga salah satu upaya. Walaupun kalian bukan penarinya, tapi kalian bisa dong ikut mensupport menjadi penontonnya atau fotografernya atau menyebarkan. Jadi bukan hanya sebagai pelakunya saja. Jadi kita harus bersinergi gitu. Kalau menurut saya seperti itu, kalian bisa lebih sukses dari kita gitu. Dan kalau kita belum bisa berbuat apa-apa, masih banyak mimpi kita, teruskan di tangan kalian, pasti Kota Depok ini bisa maju dan Indonesia bisa maju. Amin. Segitu saja dari kami wawancara. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya boleh tiba di sini. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu juga dari pulang kerja juga. Amin. Jadi mungkin saat ini sama sukses ya kakak-kakak. Sukses semua ya. Sukses juga untuk sanggar tarinya. Jangan kapok datang ke sini. Iya. nanti saya ajak teman-teman saya buat semakin tahu sanggar ini. Amin. Oke guys, karena kita udah selesai, kita mau dulu nih. Halo semuanya sini. Bye. Jadi, kesimpulan dari video wawancara bersama Bapak Kurniawan dan Ibu Heni di Sanggar Tari Larasati adalah kita sebagai generasi muda harus lebih membudayakan kesenian Indonesia dan tidak terbawa arus masuknya globalisasi serta melihat perkembangan dalam diri. Dalam hal ini, kesadaran setiap individu sangat diperlukan. Selain itu, tentunya kita menerima dampak yang sangat signifikan ketika kita memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara, di mana
Melalui kegiatan ini, setiap individu yang terlibat juga dapat memperoleh hasil dari usaha mereka, bahkan dapat menarik wisata mancanegara ke Indonesia, yang pada akhirnya dapat menambahkan pendapatan negara. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih.